program Didamba Angkatan 3 tahap 1 kelas misi luar angkasa yang dilaksanakan oleh saya sendiri, TST SMA Negeri 2 Toli-Toli, yang dilaksanakan pada hari ini Selasa tanggal 7 Juli 2020. Ya, jadi untuk di judul ini di sini ada kata didamba. Mungkin ada yang bertanya, apa sih itu didamba? Ya, jadi didamba ini adalah singkatan. D-nya adalah diklat, D-nya itu adalah daring, M-nya adalah masif, dan B-nya itu adalah terbuka. Jadi didamba ini adalah diklat, daring, masif, dan terbuka yang dilaksanakan oleh P4TK IPA. Nah, program P4TK IPA ini sebenarnya bukan cuma didamba, ada 3. Yang pertama itu adalah mikroskop untuk lab, kepala lab. Kemudian yang kedua ini program didamba. Kemudian yang ketiga dinamakan modis pisan, mobil dinas pintar sains. Nah, program didamba ini mulai diluncurkan pada tahun 2019. Nah, program yang saya ikuti ini didamba angkatan 3 tahap 1 ini dilaksanakan selama 3 pekan, mulai dari 15 Juni sampai dengan 3 Juli 2020. Setara dengan 36 jam pelajaran, diikuti oleh 1.636 pendidik dan tenaga kependidikan IPA dengan 36 kelas kursus dalam 7 kategori, mulai dari kategori SD, kemudian SMP IPA, SMA Kimia, Fisika, Biologi, kemudian umum dan media. Nah, kemudian di sini kelas-kelasnya. Jadi kelasnya yang pertama, saya cuma sebutkan saja secara cepat. Jadi untuk kelas SD yaitu diklat PCK berorientasi HOTS. Kemudian ada juga penerapan materi kajian bilangan dalam menyelesaikan soal-soal IPA SD. Kemudian ada pemanfaatan whiteboard animation dalam pembelajaran IPA. Lalu ada desain pembelajaran Merdeka Belajar menggunakan kerangka kerja TIPEK. Kemudian ada diklat pembelajaran inquiry di masa pandemi bagi guru IPA. Lalu ada yang untuk kimia, pembelajaran sistem koloid berbasis STEM. Lalu ada untuk guru SD, model belajar berorientasi engineering. Kemudian untuk guru SMP ada penggunaan bahan alami sebagai indikator asam baca melalui pembelajaran siklus belajar 5E. Kemudian untuk umum COVID-19 dan pembelajaran jarak jauh. Jadi ini yang untuk nomor 14, ini yang diikuti oleh Pak Ismail dari SMA Dampang Selatan. Kemudian untuk media, pemanfaatan hipermedia Aspiring untuk pembelajaran IPA interaktif. Kemudian untuk yang saya ikuti kimia yaitu misi luar angkasa. Lalu untuk media kelas blended learning IPA dengan EduBlog. Kemudian untuk umum pengembangan penelitian tindakan kelas bagi guru IPA. Lalu untuk media, pemanfaatan media digital sebagai sumber pembelajaran umum, karya tulis ilmiah untuk guru IPA. Kemudian biologi, Google Classroom untuk guru biologi. Lalu ada untuk media juga, kategori media, pemanfaatan psikologi dalam pembelajaran daring. Untuk guru SMP, pengukuran jangka sorong dan mikrometer. Untuk kategori umum digital tools pada pembelajaran STEM, analisis dan penyusunan soal pilihan ganda berbasis kompetensi ilmiah. Lalu untuk guru fisika, pemanfaatan software tracker dalam pembelajaran fisika. Kemudian kategori media, pemanfaatan teknologi atau media digital dalam pembelajaran IPA berbasis computational thinking. Kemudian guru biologi, pembelajaran perubahan lingkungan berorientasi HOTS. Guru fisika, suhu dan kalor, dasar-dasar robotika. Lalu untuk media, pemanfaatan software GeoGebra untuk pembelajaran fisika. Kemudian umum, komunikasi dalam pembelajaran fisika, Internet of Things dalam pembelajaran IPA, pembelajaran fluida untuk fisika SMA. Kemudian kategori yang ke-35 atau kelas khusus yang 35 yaitu pendidikan kesehatan reproduksi remaja dan penggunaan media pembelajaran TET pada materi energi SD dan SMP. Oke, jadi itu 36 kelas kursus yang dibuka pada program Didamba angkatan 3 tahap 1. Nah, sekarang kita lanjutkan STEM. Nah, STEM, jadi saya rasa tentang STEM ini Bapak dan Ibu guru semua sudah mengenal. Jadi STEM ini adalah singkatan, S-nya adalah Science, kemudian T-nya adalah Teknologi, kemudian E-nya adalah Engineering, dan M-nya adalah Matematik.
Nah, apa itu sains? Jadi yang dipelajari di sains itu adalah kajian tentang fenomena alam yang melibatkan observasi dan pengukuran. Kemudian teknologi di sini inovasi-inovasi untuk memodifikasi alam agar memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Lalu engineeringnya atau tekniknya tentang pengetahuan dan keterampilan untuk mendesain dan mengkonstruksi mesin, peralatan, sistem, material, dan proses yang bermanfaat bagi manusia secara ekonomis dan ramah lingkungan. Kalau matematiknya, ilmu tentang pola-pola dan hubungan-hubungan dan menyediakan bahasa bagi teknologi, sains, dan engineering. Oke, jadi itu yang dimaksud dengan STEM. Nah, kemudian di sini ada STEM Education and 20th Century Skill. Jadi pendidikan STEM dan keterampilan abad 21. Oke, jadi seperti yang sudah bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui bahwa keterampilan abad 21 pada RPP yang model berlembar-lembar lalu itu kan ada 4 C. Jadi C yang pertama itu adalah critical thinking atau berpikir kritis. Kemudian yang kedua creativity atau kreativitas. Yang ketiga collaboration, kolaborasi atau kerjasama. Yang keempat communication, komunikasi. Nah, kemudian di mana pendidikan STEM-nya di sini? Di research, penelitian, dan problem solving atau penyelesaian masalah. Oke, kemudian kita lanjut. Pendidikan STEM mengaitkan proses sains dan desain proses engineering. Nah, proses sains terdiri dari 5 metode. Yang pertama yaitu ask a question or make an observation. Bagaimana menanyakan sebuah pertanyaan atau membuat sebuah pengamatan. Kemudian yang kedua, write a hypothesis, menuliskan sebuah hipotesis. Yang ketiga, make prediction, membuat prediksi. Yang keempat, perform test or experiment, jadi melakukan tes atau eksperimen. Dan yang kelima, state your conclusion, menarik sebuah kesimpulan. Kemudian untuk proses engineering juga terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, define the problem, mendefinisikan masalah. Yang kedua, plan solution, merencanakan solusi. Yang ketiga, make a model, membuat sebuah model. Yang keempat, test the model, mengetes model tersebut. Yang kelima, reflect and redesign, merefleksikan dan mendesain kembali model yang sudah dites tadi. Nah, sekarang kita masuk pada kelas yang saya ikuti, yaitu misi luar angkasa, tentang pembelajaran topik hukum-hukum dasar kimia dengan pendekatan STEM. Jadi mengapa saya pilih kelas ini? Yang pertama, terus terang saya tertarik dengan judulnya, misi luar angkasa. Kok ada pelajaran kimia hubungannya dengan misi luar angkasa? Biasanya kalau kita mendengar misi luar angkasa, biasanya itu aplikasinya ke mata pelajaran fisika. Gitu. Nah, ternyata ini ada aplikasinya pada mata pelajaran kimia, yaitu pada topik hukum-hukum dasar kimia di kelas 10 semester 2. Jadi ketika astronot berada di luar angkasa, ya yang di luar angkasa itu kan tidak terdapat udara ya. Otomatis jangankan untuk mengeluarkan suara, untuk bernafas saja itu astronot membutuhkan oksigen yang dibawa langsung dari bumi. Nah, ketersediaan oksigen di luar angkasa, dengan ketidaktersedianya oksigen di luar angkasa itu menciptakan udara yang dapat dipakai untuk bernapas di lingkungan mereka yang tanpa oksigen. Nah, oleh karena itu di sini kimia memainkan peranan penting. Nah, apa peranannya? Ternyata untuk menyediakan oksigen digunakan metode penyerapan untuk menghilangkan karbon dioksida. Jadi untuk misi masa depan ke Mars nantinya, di situ atmosfernya itu dipenuhi dengan karbon dioksida. Nah, bagaimana caranya menyediakan oksigen? Yaitu dengan membuat ruang bernafas agar karbon dioksidanya itu bisa dihilangkan dengan menyerap dari udara. Penyerapan ini dilakukan dalam reaksi kimia menggunakan sorben yang disebut lithium hidroksida. Jadi metode ini bergantung pada reaksi eksotermik, yaitu melepaskan kalor dari lithium hidroksida dengan karbon dioksida untuk membuat lithium karbonat dan air. Nah, kenapa lithium hidroksida yang dipergunakan? Karena di sini kapasitas penyerapannya tinggi, kemudian kalor hasil reaksinya kecil. Oke, kemudian kita lanjut pada slide berikutnya.
Nah, salah satu teknik yang dipertimbangkan untuk mengubah atmosfer karbon dioksida di planet merah yaitu dengan menggunakan kimia dan katalisis. Nah, untuk menguji teknik ini, NASA menggunakan sebuah alat eksperimen pemanfaatan sumber daya Mars oksigen in situ yang disebut dengan MOXIE. Nah, ini alat MOXIE-nya, kemudian oke, ini alat MOXIE-nya. Kemudian di sini ada filter. Jadi di sini diharapkan sesuai dengan STEM-nya tadi. STEM-nya kan ada sainsnya. Jadi di sini sainsnya siswa menerapkan konsep hukum-hukum dasar kimia. Kemudian teknologinya, siswa menciptakan sebuah alat simulasi. Simulasinya ini adalah filter. Jadi bukan semuanya MOXIE, tetapi hanya sebuah alat simulasi filter cartridge. Kemudian engineeringnya, siswa dapat mendesain alat tersebut. Kemudian matematikanya, siswa dapat menimbang masa sebelum dan masa setelah reaksi. Oke, aktivitas belajar yang diharapkan, jadi ada 4, yaitu siswa diharapkan bisa merancang sistem daur ulang udara yang mampu menangkap karbon dioksida secara simulasi, sehingga para astronot dapat bernafas dengan aman saat berada di stasiun luar angkasa internasional atau misi Mars di masa depan. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan bisa membangun dan menguji filter yang mampu menangkap karbon dioksida yang keluar dari atmosfer, namun udara tersebut masih bisa mengalir. Itu. Jadi udara dan oksigen tidak tertangkap di filter cartridge-nya, tetapi hanya karbon dioksida saja. Kemudian yang ketiga, siswa diharapkan bisa mengevaluasi efektivitas filter yang telah didesain. Kemudian yang keempat, menggunakan stoikiometri atau perhitungan kimia untuk menentukan berapa banyak filter yang dibutuhkan manusia untuk misi ruang angkasa yang berkepanjangan. Nah, untuk pembelajaran ini adalah di RPP ya, khususnya di RPP diterapkan. Ini adalah analisis STEM pada membuat ruang bernafas di luar angkasa. Jadi sainsnya ada 4 di situ, yaitu faktual, secara fakta bahwa ada 3 macam wujud zat. Lalu litium hidroksida digunakan sebagai penyaring gas karbon dioksida di luar angkasa oleh NASA. Kemudian secara konsep yang dipelajari adalah mol zat, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol, massa zat, persen massa. Reaksi litium hidroksida dengan karbon dioksida menghasilkan litium karbonat dalam wujud padat dan uap air. Kemudian karbon dioksida terurai menjadi oksigen dan karbon monoksida sebagai produk samping. Kemudian secara proseduralnya, siswa diharapkan bisa mendesain dan merakit alat penyaring udara, menimbang massa zat sebelum dan sesudah reaksi. Kemudian metakognitif, di sini ada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS-nya, reaksi kimia yang dapat digunakan untuk menangkap gas CO2 dalam misi luar angkasa. Kemudian teknologinya yaitu kontaminan kontrol cartridge, engineeringnya, tekniknya, siswa diharapkan bisa menggambar desain alat penyaring udara, merancang ketebalan penyaring udara, membuat dan menangkal alat simulasi, mengevaluasi banyaknya CO2 yang tersaring. Kemudian matematikanya diharapkan siswa bisa menghitung mol zat, massa zat, menyetarakan persamaan reaksi dan menghitung persen massa. Nah, kemudian ini alatnya. Jadi untuk pembelajaran ke depannya ini siswa tidak diberikan gambaran alatnya. Kenapa? Karena tadinya kita menginginkan siswa mempunyai keterampilan 4C, yaitu siswa bisa berpikir kritis. Jadi kita hanya mendeskripsikan bahan-bahannya, kemudian siswa yang merancang alatnya. Jadi siswa bisa dilatih kreativitasnya untuk merancang alat, bisa menggunakan kardus, bisa menggunakan kotak sepatu, bisa menggunakan karton. Nah, kemudian di sini ini yang namanya alat filternya, terbuat dari kapas. Kemudian di sini ada pelapis supaya kapasnya itu bisa tertahan dengan menggunakan kain kasa. Nah, kemudian di sini ada tisu, ini wadah untuk meletakkan serbuk halus. Jadi serbuk halus di sini berfungsi sebagai karbon dioksida. Kemudian ini kipas angin. Kipas angin ini untuk mengalirkan nantinya karbon dioksida. Jadi nanti ketika serbuk halusnya diletakkan di atas wadah sini, otomatis serbuk halusnya akan tertangkap di filter. Nah, udaranya tetap akan berada di sini, tetapi karbon dioksidanya yang dimisalkan tadi oleh serbuk halus akan tertangkap di kapas ini, di filter. Jadi kapas yang berfungsi sebagai filter. Nah, sebelumnya massa filter sebelum reaksi itu ditimbang berapa massanya. Kemudian setelah karbon dioksida tertangkap di filter ini, ditimbang lagi massanya berapa.
Nah, masa setelah dan masa sebelum dikurangi maka akan menghasilkan massa karbon dioksida yang tertangkap. Gitu. Oke, kemudian ini videonya. Ya, jadi untuk kelas di Gamba kami tugas kami kelas di Gamba itu ada 3 sesi, ada sesi 1, sesi 2, sesi 3. Jadi sesi 1 itu tentang pembelajaran abad 21, sesi 2 itu tentang STEM. Jadi ketika mempelajari sesi 1 dan sesi 2 kami masih bertanya-tanya, ini hubungan kimia dengan unit misi luar angkasa apa? Ternyata ketika memasuki sesi 3 baru diketahui bahwa oh ini ternyata hubungan antara kelas misi luar angkasa dengan hukum-hukum dasar kimia. Nah, di sesi 3 di situ kami sebagai peserta itu tugasnya membuat RPP. Jadi bukan RPP selembar yang seperti sekarang ini, tetapi RPP yang berlembar-lembar. Di sana ada STEM-nya. Jadi ada STEM-nya, kemudian ada bahan ajarnya, kemudian model yang digunakan adalah project based learning beserta sintak-sintaknya. Kemudian ada LKPD yang digunakan. Kemudian ada video. Kebetulan ini videonya yang kemudian akan diupload di YouTube dan linknya yang disertakan dalam RPP. Ya, saya kira hanya ini saja diseminasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.